Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Susi Ekonovianti, mahasiswa dari Universitas Juanda di semester 6, mau menyampaikan materi mengenai pendekatan manajemen pengelolaan kelas. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah manajemen pengelolaan kelas yang diampu oleh Ibu Dr. Rusmiati Alia. Nah, materi yang akan dibahas pada video ini mengenai pengertian manajemen pengelolaan kelas, kemudian macam-macam pendekatan manajemen pengelolaan kelas. Baik, manajemen pengelolaan kelas yaitu menurut beberapa para ahli. Pertama, menurut Wilford Weber, pengelolaan kelas merupakan sekumpulan perilaku kompleks yang biasanya digunakan guru untuk menciptakan, memelihara kondisi kelas yang dinamis dan kondusif, serta dalam rangka menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian, yang kedua, menurut Mulyasa, manajemen pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Tentu di dalam kelas selalu ada gangguan, tidak selalu mulus. Ya, makanya kita mempelajari pendekatan pengelolaan kelas ini agar bisa melakukan, agar ketika ada masalah, ketika ada hambatan saat pembelajaran di kelas, bisa menanganinya dengan baik. Nah, menurut Nawawi menyatakan bahwa manajemen kelas suatu kemampuan seorang guru dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan terarah. Nah, namanya juga manajemen pengelolaan kelas, makanya dimanage dengan baik, diatur dengan baik agar pelaksanaan pembelajaran di kelas terarah, kondusif, dan anak-anak juga bisa berkreasi, lebih kreatif, lebih luas berkreasinya. Kemudian ini macam-macam pendekatan pengelolaan kelas. Ada 10 pendekatan manajemen pengelolaan kelas. Yang pertama, pendekatan otoriter. Kemudian pendekatan intimidasi. Selanjutnya pendekatan permisif. Kemudian pendekatan instruksional, pendekatan resep, pendekatan pembelajaran, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan sosial emosional, pendekatan proses kelompok, dan pendekatan elektis dan pluralistik. Yang pertama, pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter ini biasanya guru melakukan kesepakatan dengan peserta didik di awal pembelajaran mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Namun, tak hanya peserta didik, guru pun harus konsisten dalam pelaksanaannya. Nah, dalam pendekatan otoriter ini dibuat peraturan yang jelas di kelas. Anak-anak jadi tahu ketika pembelajaran apa yang tidak boleh, misalnya berlari-lari di kelas, bermain ketika pembelajaran di kelas, kemudian bercanda sesaat pembelajaran di kelas. Biasanya kan apalagi kalau anak kelas 1 tuh, biasanya kayak habis tugas selesai mereka muter-muter di kelas. Kemudian ada yang bercanda sama teman-temannya, main kapal-kapalan lah, pesawat-pesawatan, jadi mengganggu teman-teman yang lain yang sedang mengerjakan yang belum selesai. Nah, guru dengan pendekatan otoriter ini, dia dengan tegas
membuat peraturan ketika saat pembelajaran, atau biasanya ada guru yang mempunyai inisiatif ketika anak yang sudah selesai tugasnya langsung diberi lagi tugas yang lain agar mereka tetap fokus, tetap sibuk mengerjakan tugas di kelas, tetap belajar di kelas, sehingga anak-anak tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Nah, pendekatan otoriter ini bisa dilakukan ketika anak-anak jadi dari awal sudah dibuat peraturan agar tetap kondusif di kelas. Kemudian pendekatan intimidasi yang kedua, pendekatan intimidasi ini bermaksud untuk mengontrol tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Namun, perbedaannya pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Pendekatan ini dilakukan ketika kondisi kelas benar-benar sudah tidak dapat dikendalikan. Jika seorang guru masih mampu memecahkan masalah dengan pendekatan lain, maka pendekatan ini dapat ditangguhkan. Nah, pendekatan ini bisa dibilang terakhir, pilihan terakhir ketika pendekatan yang lain sudah tidak berhasil. Pendekatan ini karena mempengaruhi psikologi anak. Takutnya anak menjadi karena diejek, disindir gitu, kemudian dipaksa jadi trauma, takutnya begitu. Maka ini adalah pilihan terakhir jika sudah dilakukan pendekatan yang lain tidak berhasil. Makanya guru perlu sekali mempelajari mengenai pendekatan pengelolaan kelas ini agar ketika pilihan pendekatan yang satu tidak berhasil, ada alternatif yang lain. Kemudian pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan peserta didik. Tema sentral dari pendekatan ini apa, kapan, dan di mana juga guru hendaknya membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan yang dia inginkan. Peranan guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik, sebab dengan itu akan membantu pertumbuhannya secara wajar. Pendekatan ini berkaitan dengan student center. Jadi kebebasan anak sangat diutamakan. Biasanya kebebasan pendekatan permisif ini dilakukan ketika anak sudah kondusif ya, anak-anak sudah mau diatur menurut cocok untuk anak-anak kelas tinggi. Sepertinya kalau untuk kelas anak rendah belum cocok ya, apalagi anak kelas 1. Perlu sekali guru itu turun tangan mengatur. Jika dilakukan pendekatan permisif ini sepertinya kurang maksimal pembelajaran di kelasnya. Kemudian pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar manajerial kelas. Pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Dengan demikian, peranan guru adalah merencanakan dengan teliti pelajaran yang baik. Kegiatan belajar disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Nah, pendekatan instruksional ini guru dari jauh-jauh hari sudah menyiapkan, memanage dengan baik persiapan untuk mengelola kelas. Jadi pendekatan instruksional ini guru itu sebagai manajerial yang baik, manajer yang baik. Sesuatu yang dimanage dengan baik tentunya hasilnya akan lebih baik ketimbang
kita tidak ada persiapan sama sekali. Makanya pendekatan ini menurut saya bagus sekali. Jadi guru sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik agar kegiatan belajar di kelas bisa kondusif, bisa maksimal, bisa optimal. Anak pun mendapatkan ilmunya juga lebih optimal ya, lebih maksimal. Kemudian pendekatan ini berbentuk rekomendasi yang berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas. Daftar tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan ini biasanya dapat ditemukan dalam artikel. Namanya juga pendekatan resep, jadi ya seperti resep, seperti masakan. Ada materialnya, ada cara pembuatannya, tinggal kita cari. Sekarang sudah banyak di internet, kita cari artikelnya, sesuaikan dengan masalah yang ada di kelas. Nah, tinggal cari artikel-artikel yang sesuai dengan masalah yang ada di kelas. Kemudian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak yang kurang baik. Jadi guru di sini sebagai contoh. Nah, kemudian pendekatan pembelajaran. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Jadi guru di sini sebagai contoh, mencontohkan hal-hal yang baik sebagai pembelajaran di kelas agar anak-anak mencontoh dan menghentikan perilakunya yang kurang baik. Nah, peranan guru ini adalah perencanaan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik. Jadi di kelas itu dicontohkan, biasanya kan anak lebih cepat mencontoh ya dibanding kita hanya menyuruh anak cuma menceramahi anak, itu biasanya kurang dibanding kita mencontohkannya langsung sendiri. Biasanya anak lebih cepat menirunya. Anak itu kan peniru ulung ya. Dia lebih cepat menyerap hal-hal yang mereka lihat dibanding yang mereka dengar. Kemudian pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan pengubahan perilaku didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behaviorisme. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses belajar. Prinsip ini berlaku baik bagi perilaku yang sesuai maupun perilaku yang menyimpang. Jadi pendekatan perubahan tingkah laku ini guru menunggu proses perubahan tingkah laku anaknya. Pertama diberi kesempatan, diperingati dulu. Bagaimana setelah diperingati, apakah ada perubahan? Jika belum ada perubahan, dilakukan tindakan, diberi hukuman. Kalau misalnya belum berubah juga, nanti pasti akan dilakukan tindakan yang lebih serius dari gurunya. Jika dia bisa berubah, tentu dihilangkan hukumannya. Jadi pendekatan ini dilihat perubahan tingkah laku anaknya bagaimana. Karena perubahan tingkah laku itu kan sama-sama juga proses belajar. Jadi anak bisa belajar juga dari kesalahan yang mereka lakukan agar bisa lebih baik lagi. Kemudian pendekatan sosial emosional. Pendekatan ini dibangun atas dasar bahwa pembelajaran yang efektif tergantung hubungan yang positif antara sesama peserta didik maupun guru dengan peserta didik. Oleh karena itu, tugas pokok guru dalam manajemen kelas adalah membangun hubungan antar pribadi yang positif dan meningkatkan iklim sosial emosional yang positif pula. Nah, kita mencontohkan perilaku-perilaku yang baik di kelas agar anak-anak selalu positif di kelas. Kemudian teman-temannya juga sama, lingkungannya juga dibuat positif.
lingkungan anak-anak itu kan kuat juga ya. Biasanya anak-anak itu dari ikut-ikutan temannya gitu. Ada. Nah, kita buat lingkungannya itu positif, iklim sosial emosional di kelasnya positif, agar di kelas eh, emosional iklim sosial emosionalnya baik, jadi anak-anak juga lebih maksimal dalam penerimaan pembelajaran, dalam mengikuti pembelajaran di kelas, lebih optimal mendapatkan ilmu dari guru dan juga dari sesama temannya. Kemudian pendekatan proses kelompok membutuhkan kemampuan guru dalam menciptakan momentum yang dapat mendorong kelompok-kelompok di dalam kelas menjadi kelompok yang produktif. Di samping itu, pendekatan ini juga mengharuskan guru untuk mampu menjaga kondisi hubungan antar kelompok agar dapat selalu berjalan dengan baik. Pendekatan kelompok ini agar anak-anak juga tidak bosan ya ketika di kelas hanya mendengarkan guru ceramah, kemudian dia tidak merasa sendiri karena bisa bekerja kelompok dengan teman-temannya. Biasanya mereka jadi lebih asik di kelasnya, lebih fokus, lebih banyak juga yang mereka dapat karena bisa sharing bersama teman-temannya. Nah, tentunya pendekatan proses kelompok ini baik untuk dilakukan di kelas agar kelas kondusif dan optimal ilmu yang didapat oleh peserta didik di kelasnya. Nah, tentunya pengawasan guru di sini penting agar terus diawasi anak-anak bisa kondusif, tetap kondusif saat belajar kelompok di kelas. Kemudian pendekatan elektis atau pluralistik ini yang terakhir. Pendekatan elektik ini konselor dalam hal ini guru berpegang pada pola elektik, berpendapat bahwa mengikuti satu orientasi teoritis serta menerapkan satu pendekatan saja terlalu membatasi ruang gerak peserta didik. Oleh karenanya, dalam pendekatan ini guru menggunakan variasi dari sudut pandangan, prosedur, dan teknik sehingga dapat melayani masing-masing konsep sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan ciri khas masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Nah, pendekatan ini paling bagus. Dia mengkombinasikan dari segi teknik, pandangan, prosedur disesuaikan dengan kebutuhan kelas. Setiap karakteristik anak berbeda-beda, karakteristik kelas berbeda-beda, tentunya masalahnya pun tentu berbeda-beda di setiap kelas itu. Nah, dengan pendekatan ini disesuaikan dengan kebutuhannya di kelas, kebutuhan karakteristik anak di kelas. Tentu juga agar tidak jenuh karena kombinasi kan. Kemudian ini kesimpulan dari video dari materi yang dari awal tadi saya sampaikan mengenai pendekatan manajemen pengelolaan kelas. Guru atau calon guru disarankan mempelajari semua pendekatan manajemen pengelolaan kelas agar dia tahu alternatif yang harus diambil ketika pendekatan yang diambil tidak membuahkan hasil yang baik. Nah, pendekatan manajemen pengelolaan kelas ini perlu sekali oleh kita calon guru dan guru-guru yang sudah mengajar agar juga mengingat ketika mungkin dia lupa ya untuk belajar lagi mengenai pendekatan pengelolaan manajemen pengelolaan kelas ini agar lebih optimal ketika memberikan pembelajaran di kelas agar lebih kondusif iklim pembelajaran di kelasnya agar anak juga lebih luas kreatif di kelas saat pembelajarannya, disesuaikan juga jika kelas tinggi bagaimana, kelas bawah bagaimana, disesuaikan. Makanya butuh sekali kita bisa mempelajari pendekatan pengelolaan kelas ini, mempelajari beberapa agar ada alternatif ketika
pilihan yang pendekatan pertama tidak berhasil, bisa dilakukan dengan pendekatan yang lain. Nah, semoga video ini sharing pagi ini bisa bermanfaat ilmunya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis agar berkah ilmunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bye bye.